sebenarnya memancing yang paling gampang itu adalah ikan barramundi. Begitu dia lihat umpan, langsung sentak atau langsung tangkap. Barramundi itu pada hakikatnya kan tidak menyukai arus yang sangat deras, tapi juga sungai tidak ada arus sama sekali. Dua-duanya hal yang sama. Makanya dalam memilih waktu yang tepat. Halo teman-teman, ingin tahu rahasia kita mancing barramundi sukses bagaimana? Simak terus video ini. Oke Mister, banyak sekali ini yang setelah kita mengupload video 17 ekor barramundi, banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana caranya, terus rangkaiannya, terus banyak juga yang pengen ikut. Jujur aja banyak yang pengen ikut. Padahal kan kita juga nggak sembarangan ya. Artinya ada perhitungan khusus, strategi khusus dalam mancing barramundi itu sendiri. Tapi sebelum itu teman-teman, kita lihatkan sedikit tentang rekor-rekor barramundi. Mister ini kan seperti di video yang part 2 kemarin, pengalaman mancingnya itu lebih dari 30 tahun. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Selama itu, sebelum dan sesudah ada YouTube Mister Kimpong, kisaran berapa ekor barramundi yang sudah dinaikkan oleh Mister? Dari ukuran kecil sampai yang kebesar gitu maksudnya. Yang sudah diselamatkan maksudnya jumlahnya. Yang sudah ditaklukkan. Iya, jumlahnya itu ada berapa? Jumlahnya itu ada berapa? Ya kalau dihitung matematikanya jelas nggak terhitung ya. Yang jelas kalau ratus dekat ribu itu sudah hampir lebih hampir. malah, iya. Nah, jadi ini dari ukuran kecil sampai yang besar loh. Random, ya. Jadi waktu itu saya masih kecil, umur 5 tahun. Mister itu setiap hari Minggu saya diajak karena libur sekolah. Itu kadang bisa dapat 6, ya, dapat 7. Dan itu Mister semua, padahal semuanya pancing umpan sama, udang hidup. Ya. Kembali lagi ke topik mungkin. Mister, rekornya terbesar berapa? 17,8 kg itu barramundi kakak putih. 17,8 ya, kg. 17,8 itu terbesar. Kalau yang 9, 10, 12 kilo, apalagi yang 6 kilo, 7 kilo itu hal yang biasa kami dapat itu. Itu artinya, biasa. Ya, hal yang terbiasa kami dapat, bukan rekor gitu, bukan rekor. Tapi yang terbesar 17,8 ya. Dan yang terbanyak yang kemarin ya Mister ya, bersama saya langsung mancing dapat 17 ekor. Ya. Nah, itu semua kami tidak serta-merta langsung mancing, langsung dapat, itu tidak ya. Itu banyak sekali perhitungannya yang teman-teman harus tahu. Mungkin yang teman-teman lihat di judul dan di thumbnail video ini adalah strategi mancing barramundi. Jadi strategi mancing barramundi ini ada 5, Mister. Yang pertama adalah habitat. Ya. Kalau melihat habitat barramundi, menurut Mister bagaimana? Habitat barramundi atau tempat hidup ya, kita harus kenal betul itu. Di mana sih keberadaan barramundi? Ada barramundi atau tidak, itu kan harus kita kenal betul. Yang pertama, barramundi itu bisa di air asin, bisa di air setengah asin atau yang disebut dengan air payau. Dan dia paling gemar itu sebenarnya dia berada di perairan air payau ya, air payau. Nah, air payau itu biasanya kan di anak-anak sungai, hulu-hulu daripada apa itu ya, bukan laut tapi kayak teluk itu, semacam teluk, muara ya, ya, tempat persimpangan dan seterusnya itu. Kalau kita mau lihat apakah sungai itu air payau atau tidak, lihat aja di kanan kiri daerah aliran sungai itu apakah ditumbuhi daun nipah, pohon nipah atau tidak. Nah itu teman-teman yang paling penting. Ketika Anda ingin mancing barramundi, itu kalian lihat sungai, karena tidak semua sungai itu ada barramundinya ya. Betul. Tidak selalu ada barramundinya, tetapi yang dominan ada barramundinya adalah ketika air tawar itu sendiri
Iya, kisarannya 40%, 60%. 60%. Jadi itu bisa dilihat dari ciri-ciri ada nipah atau tidak di sungai kalian. Iya. Nah, itu salah satu strategi kita melihat sungai yang ingin kita pancing ada barramundinya atau tidak. Iya, Itu. betul, betul. Eh, Nah, terus begini, Ya. kalau kita sudah apa namanya tahu di mana tempat hidup barramundi yang disukai, tadi saya sebut di air payau ya, selama perjalanan karir saya dalam hal nelayan ini kan di air payau. Air payau itu cirinya adalah di kanan kiri daun nipah. Di mana ada pohon nipah, insya Allah di situ hampir 95% saya pastikan ada barramundi. Itu satu catatan. Kemudian kalau yang ingin tahu, kalau sudah tahu di mana sudah tahu itu air payau dan ada pohon nipah, sekarang kita tinggal lihat saja letaknya di mana dia kesukaan tinggal itu. Kan tidak sepanjang sungai ada barramundinya gitu ya. Betul itu. Nah, kan ada titik-titik yang dia sukai. Rumpon. Ya, semacam rumponan atau Rumpon. rumahnya itu, tempat persinggahannya itu di mana. Itu yang harus Anda ketahui. Yang pertama, dia suka betul dengan kalau kita sebut dengan spot terbahan ya, kayu roboh yang menjorok ke dalam sana. Itu kayu rebahan, itu spot terbahan, atau kalau istilah bahasa kami orang di Kalimantan Timur, pasir khususnya, itu adalah rangkau. Rangkau teman-teman, kalau di sini sebutnya. Rangkau itu satu. Kemudian yang kedua, tempat batu-batu dangkal. Ya. Tempat batu-batu dangkal. Dia paling suka hidup itu antara 2 sampai 10 meter. 20 meter itu sudah dalam banget. Tapi yang paling suka itu di kedalaman antara 2 sampai 8 meter. Itu barramundi. Nah, tempat-tempat batu. Kemudian yang ketiga, tempat pusaran air. Dia tidak suka betul, dia tidak begitu suka hidup di air-air yang arusnya deras. Ya, dia tidak suka di arus-arus. Sebab apa? Kalau di arus deras itu dia tidak akan mendapatkan mangsa. Sebab mangsa-mangsa yang paling disukai itu seperti belana. Kan kecil itu ya, belana, terutama udang, itu kan makanya di pusaran-pusaran ini. Ya. Itu yang harus dimengerti oleh itu teman-teman. Ya, tadi yang pertama adalah habitat. Terus yang kedua, kita juga harus tahu yang namanya karakternya barramundi atau karakteristik dari barramundi itu sendiri ya. Dari Mister, pengalamannya mengenai tentang karakteristik itu sendiri bagaimana? Kalau barramundi itu kan sebenarnya ya, satu catatan mungkin adik tahu, Bapak mancing kalau pulang nggak membawa ikan barramundi, bisa dikatakan Bapak berhasil 0% gitu, 0 apa? Betul-betul kosong. Kosong, 0 rupiah, zong itu kalau pulang nggak bawa barramundi. Apalagi kalau hanya ikan tanda-tanda, hanya ikan kerapu, hanya apa itu kan. Jadi Mister ini memang dari dulu targetnya adalah barramundi. Kalau bukan barramundi nggak dianggap dapat. Bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi andai pun dapat kerapu ataupun jenaha, jadi nggak terlalu excited. Tapi kalau barramundi baru mendapatkan kepuasan memancing itu. Sampai-sampai orang sini kan menyebut Bapak itu sebagai monsternya barramundi gitu ya. Mungkin sedikit lebay itu. Saking itu tadi yang saya cari memang ikan barramundi toh. Padahal kuncinya adalah strategi ini. Gitu. Strategi ini yang kita kalau share. Anda ingin tanya tentang karakteristik barramundi, sebenarnya memancing yang paling gampang itu adalah ikan barramundi. Begitu dia lihat umpan, langsung sentak atau langsung tangkap itu. 99% berani. Insya Allah berani. 99% Mr. Kimpong berani mempertaruhkan ya. Kalau ada barramundinya pasti disikat. Ya. Tapi tergantung bagaimana kita lagi ya. Ya, cuman satu hal yang Anda harus tahu. Nah, barramundi itu adalah ikan yang sangat cerdik, kemudian sensitif, kemudian yang ketiga penuh kehati-hatian. Ini yang harus diwaspadai. Makanya dalam hal memancing barramundi, jangan sekali-sekali kalau Anda naik perahu itu gelodakan di atas perahu, membuat suara-suara gelodak dia, karena itu akan terdengar, dan begitu dia dengar dia akan lari sebelumnya. Nah, makanya itu dalam hal memancing barramundi itu karena sensitif,
Ya sensitif, cerdik dan penuh Ya. kehati-hatian. Kita harus tenang, sabar, menunggu. Jadi mancing barramundi itu dianggap seperti penjahat, makanya penjahat itu ada yang namanya kelas kakap ya, Ya, Mister. betul. Penjahat kelas kakap itu alasannya kenapa disebut Cerdik. cerdik, sensitif, dan penuh Penuh kehati-hatian. Ada lagi Mister di bagian kedua ini karakteristik. Karakteristik barramundi itu saya pikir cukup itu ya. Cukup Cukup itu itu. yang harus diketahui. Cerdik. Nah, Sebagai itu. angler cukup Ya. itu yang kita Ya. perlu kita ketahui ya. Betul, betul. Kemudian penggunaan umpan. Ya. Ini kadang ada juga angler dari pinggiran itu menggunakan umpan udang kupas. Ya. Udang kupas. Ini menarik. Ya. Menurut saya gini. Ini pengalaman saya sepanjang karir ya. Ya. Di bidang sebagai angler barramundi tadi. Iya. Tidak pernah saya memakai umpan yang namanya udang kupas, udang mati. Saya selalu menyiapkan udang hidup untuk umpan barramundi. Selalu umpan udang hidup dan yang masih segar bugar. Segar bugar. Sebab apa? Kalau kita umpan barramundi udangnya mati, itu hanya kecil kemungkinan peluang itu kita dapat disantap barramundi itu saat. Jangankan yang mati, udang yang sudah kehilangan pedang di kepalanya, itu saja barramundi sudah nggak bergairah untuk nyantap makan itu. Jadi betul-betul kalau barramundi yang mau agresif cara memakan itu ya harus udang hidup yang betul-betul sehat, masih loncat sana loncat sini, dan cara nyucuknya pun harus di kepala gitu, tapi jangan sampai kena itu yang otak ya, hitam-hitam. Bagian organnya. Bagian organ yang hitam-hitam itu. Karena akan gampang mati udangnya. Atau di bagian ekor di bawah, di Ya. kaki. Di bagian bawah ekor itu yang harus kita cucuk. Karena apa? Barramundi itu biasanya nerekamnya umpan itu dari kepala. Makanya kalau kita pasang di kepala itu langsung kena pancing nantinya begitu ditelan. Jadi Itu masalah umpan. penggunaan umpan itu sendiri adalah bagaimana cara kita memperbesar peluang. Ya. Memperbesar peluang kita mancing barramundi. Ya. Jadi strateginya salah satunya adalah penggunaan umpan. Mungkin Anda pernah berhasil menggunakan umpan udang kupas, tetapi akan lebih worth it gitu ya. Ya. Lebih berhasil menggunakan udang hidup Udang hidup yang masih segar bugar. karena peluangnya lebih besar. Kemudian yang keempat, Ya. kita kan kemarin ini habis mancing, arusnya kayak gitu. Arusnya deras sekali dan cuma dapat satu ya. Itu Ya. pun pas arus tenang, Ya. peralihan tadi. Seberapa besar sih pengaruh deras arus untuk mancing barramundi? Oh. Itu saja. Ya. Barramundi itu pada hakikatnya kan tidak menyukai arus yang sangat deras, tapi juga sungai tidak ada arus sama sekali. Dua-duanya hal yang sama. Makanya dalam memilih waktu yang tepat untuk derasnya arus, itu adalah arus yang kira-kira nyorongnya itu 3 atau 4 gitu ya. 3 atau 4, nyorong 3 atau 4. Atau kalau sekalian nyorong tua, Nyorong mendekati tua. konda. Jadi kalian sudah pulang tidak- malam. Ya, sudah tidak terlalu deras arus. Makanya Nanda kan selalu lihat, Bapak nggak jarang gitu ya turun pada saat nyorong kering-keringnya, pada Ya. saat bulan purnama dan Ya. seterusnya, jarang sekali Bapak turun. Jadi nyorong 3 atau nyorong 4 dan nyorong Tua. Tua. Dekat konda. Tapi gitu ya. kalau Mister sendiri selama pengalamannya mancing, terlepas dari nyorong muda, nyorong tua, ada nggak kira-kira? Ya ada lah pasti dapat. Mungkin barramundi sial atau bagaimana? Iya, sering pada saat pengen sudah nggak bisa tertahankan untuk mancing dalam kondisi air yang bagaimanapun, tetap kita turun. Hanya Ya. juga melihat barramundi itu sekali lagi jam-jam makan itu kan juga ditentukan. Ya. Dia tidak suka pada jam air sedang tinggi-tingginya, itu Ya. tidak suka dia.
Nah, itu nyorongnya pun harus kita perhitungkan. Nyorongnya air, Ya, kondisi air. kondisi air itu deras, pelannya arus itu. Kemarin- Biasa nanti yang sedang-sedang aja. Kemarin pun kita dapat 17 ekor itu di nyorong 4. 4. Nyorong 4. Nyorong Iya. 4. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting dalam strategi mancing barramundi, Iya. ini adalah waktu yang tepat memancing barramundi. Iya. Dari Mister sendiri, pengalamannya tentang waktu yang tepat mancing barramundi. Oh, jadi gini. Kalau pribadi saya ya, Ya. ini kan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Iya. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dan ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama hampir 39 tahun ini. Ya. 38 tahun lebih ini. Itu waktu yang tepat, dan barramundi itu ganas-ganasnya makan gitu, memerlukan apa ya istilahnya, mencari makanan itu Ya. yang paling bagus itu pada saat ini surut mau kering. Pada saat kering itu dia istirahat makan, tapi menjelang kembang pasang pergantian ini, Peralihan. peralihan dari surut ke pasang ini, Surut ke pasang. sampai kalau saya menyebut air pasang menyentuh akar batau. Ya. Nah, disitulah barramundi ganas-ganasnya mencari makan. Tapi kalau dari saya itu paling enak mancing barramundi itu saat kembang pasang Ya. atau saat mulai pasang. Ya. Harusnya belum terlalu deras. Ya. Itu paling harapannya paling tinggi. Tetapi setelah itu harapannya mulai mengecil, peluangnya mulai mengecil. Ya. Tapi ada peluang. Oke. Itu tadi 5 strategi mancing Satu tip barramundi. ya, Ya. untuk adik ya. Ya. Jangan pernah datang. Ini kan menyangkut dengan habitat barramundi, di mana dia lebih suka gitu ya. Jangan pernah datang di tempat air-air yang kotor, yang tercemar oleh limbah pabrik, limbah industri, Ya. oli dan seterusnya. Dia nggak akan pernah datang itu ke tempat itu, karena dia memiliki sifat pembersih ya, suka air yang bersih, bukan jernih, tapi sifat air yang bersih. Oke. Itu. Mungkin itu tugas kita semua. Ya. Tugas kita semua, bukan hanya angler, tetapi juga lembaga-lembaga lapisan pemerintah, masyarakat, lapisan ya. masyarakat, pihak pabrik sendiri juga harus Oke. tugas kita semua. Oke, Oke. mungkin itu 5 strategi mancing barramundi. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apa yang masih kurang dari strategi ini, kalian boleh tanyakan langsung. Nanti kami bisa menjawab dari pertanyaan kalian itu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam hormat untuk kalian. Sip.